Puji Tuhan, tadi saya salam perkenalan dulu. Nama saya Monica Hicks ya. Suami saya misionaris dulu, kita misionaris di Indonesia. Edwin Hicks ya, kita punya 2 anak perempuan. Ya, sekarang mereka sudah di Amerika. Saya dalam saat ini sedang urus visa saya. Tapi ternyata Tuhan tuh selalu hebat ya. Dia selalu mau melakukan jauh lebih berlimpah dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, amin. Tadinya saya pikir cuman sekedar urus visa dan jadi berkat, tapi ternyata ada hal lain. Amin. Sekarang kita akhir zaman ya. Tadi saya dikasih temanya mengenai bagaimana apapun yang kita berikan, kita percayakan pada Tuhan, itu akan dilipat gandakan. Amin, saudara. Hal utama yang terutama, yang paling berharga yang kita bisa berikan sama Dia adalah diri kita sebenarnya. Dan kita tidak bisa berikan diri kita sepenuhnya kalau kita belum lebih lagi dibukakan bagaimana Allah sendiri sudah memberikan putranya lebih dulu sama kita. Amin. Haleluya. Kita hanya bisa beri apa yang kita terima dari Dia loh. Amin. Itu sebabnya saya nasihatkan ya, untuk kita semua lebih sadar, masih banyak hal yang kita harus berubah. Kita masih harus berubah pikiran kita. Kita harus masih lebih lagi mengalami peningkatan. Karena kadang-kadang ada anak-anak Tuhan, kalau dengar firman tuh mengukur dari apa yang sudah dia tahu. Wah, ini baru ini. Wah, ini mungkin sesat. Karena saya nggak pernah dengar. Iya kan? Wah, udah langsung bikin kesimpulan, tanya. Dan masalahnya kenapa? Kadang-kadang kalau kita dengar sesuatu atau apa ya, dengar mungkin pengajaran ini itu ya, kita nggak nanya Tuhan Yesus. Nanyanya ke hamba Tuhan dulu. Sedangkan ada Roh Kudus dalam kita, kita sudah punya akses ke Tuhan Yesus. Kita harus selalu lihat firman-Nya nomor 1, dan kita bisa nanya rohnya. Ya, Tuhan Yesus bilang kalau kita mau tunduk sama Dia, kita bisa tahu yang mana dari Tuhan dan yang mana yang bukan. Ya kan? Ibu Monica, ini soal pelipat gandaan. Tenang aja, sabar aja. Fondasi dulu. Amin. Kalau rumah fondasinya cepet-cepet, nanti cepet ambruk. Amin. Haleluya. Ini salah satu fondasinya. Kita harus mau terbuka karena Allah kita tuh besar. Karya Yesus tuh besar. Mungkin selama hidup kita terus terbuka, udah nggak cukup, nanti keburu Tuhan Yesus datang. Nanti di surga kita lebih lagi ya, karena Dia seperti seharusnya. Amin. Dan semakin kita dibukakan, kenapa tadi saya buka dengan roh hikmat dan wahyu? Karena waktu Tuhan bukakan mata kita wow. Dan kita mengalami transformasi. Kita sudah mulai begitu. Waktu kita dengar Yesus, ya saya mau percaya. Amin. Kita mengalami transformasi. Ya, ada orang yang seperti Saulus, yang dulunya teroris. Amin. Mungkin ya kan, dia dulunya Hamas, saya nggak tahu. Tapi setelah dia melihat ya kan, Yesus dinyatakan di dalam diri dia secara pribadi, dia berubah total. Itulah transformasi. Dan di dalam firman-Nya ada kuasa di mana kita mengalami transformasi. Ya, saya hampir aja saya bilang, aduh, nih nanti dulu deh. Tapi waktu saya lihat judulnya, bagaimana apapun yang kita kasih ke Dia dilipat gandakan. Waduh, saya bilang, saya rindu menjadi berkat. Karena itu yang saya alami dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Nggak pernah rugi. Yesus datang untuk memberikan hidupnya. Kiraku syaralada. Dan memberikan hidupnya dalam segala kelimpahan. Bukan cuma pas-pasan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi Allah itu hidup. Ya kan? Jadi apapun yang kita berikan kepada Dia, kita percayakan ke Dia, selalu dilipat gandakan, ditingkatkan, dipulihkan, diberkatin. Amin. Kan firman mengatakan Allah itu terang, Bapa segala terang. Dia juga sumber hidup. Jadi setiap anugerah yang baik sempurna berasal dari Dia. Amin, saudara. Ya, segala sesuatu termasuk firman Tuhan. Ya kan, ada yang dikatakan bagaimana abu dalam hidup kita. Dia akan gantikan dengan keindahan kalau kita mau kasih ke Dia. Apapun juga dalam hidup kita, yang jelek-jelek dari kita. Amin. Kalau kita mau kasih ke Dia,
kalau kita mau kasih ke dia, ya itu dia selalu akan pulihkan, ya kan? Dia hidupkan kembali, dia lipat gandakan, dia tingkatkan, dia kembangkan. Itu Allah kita. Amin. Haleluya. Ya tadi dimulai dikatakan bagaimana, kan dikatakan saya dapat catatan dari apa yang Nini sampaikan pada saya, bagaimana di Mazmur 25 kan Yesus kan bilang, kalau ada orang meninggalkan sesuatu, apakah itu rumahnya, tanahnya, istrinya, anak-anaknya, apapun juga ya, Tuhan bilang kamu akan dapat 100 kali lipat. Dan jangan lupa ada dannya. Disertai dengan penganiayaan. Nah, dikatakan di Mazmur 25 bagaimana, waktu Daud ya, dia berseru, Tuhan, banyak sekali kesedihanku, kesengsaraanku. Tapi ingat saudara, Daud hidup di bawah perjanjian lama. Dia hidup di bawah hukum Taurat loh. Amin. Ya, tapi puji Tuhan, Yesus, ya kan, Roma 10 ayat 4, Yesus telah datang, ya kan, untuk menggenapi hukum Taurat buat kita. Amin, saudara. Nah, sehingga tuntutan hukum Taurat di Roma 8 dikatakan digenapi di dalam kita, bukan oleh kita. Kalau kita mau coba-coba nih, ya kan, begini dan begitu, hanya dengan niat baik saudara, akan ada perbuatan daging. Makanya di gereja ada banyak perselisihan, ya kan, perbuatan daging kenapa? Menuntut, ya kan, seolah-olah kita digenapi oleh kita, tidak, digenapi di dalam kita. Ya, saya mau mulai dengan satu ayat, ya kan. Oke, sebelum itu 2 ayat deh ya. Saya sampai di situ dulu, nanti saya ke situ. Tapi ada ayat yang ada hubungannya. Yesus bilang kan, Yohanes 12 ayat 24, ada hubungannya dengan apa yang kita kasih dia lipat gandakan. Aku berkata kepadamu, ini Yesus ya kan. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya kan? Kita sudah jadikan keturunan Abraham, kita sudah diberkati, dalam berkat kita diberkati, dalam pelipat gandaan kita dilipat gandakan, pengaruh ilahi kita. Amin, bukan hanya kita punya anak. Tapi pengaruh ilahi kita maksudnya. Tapi kita harus mati. Kalau nggak mati, nanti keakuan kita, egonya kita ya, self-centered. Kita berpikir segala sesuatu dengan diri kita sebagai pusatnya. Ya kan? Itu akan menimbulkan banyak sakit hati, kekecewaan, dan ketakutan. Ya kan? Karena kita masih mengontrol. Kita yang mengontrol. Ya kan? Jiwa kita ini. Ya kan? Itu sebabnya, haleluya. Tapi ingat Tuhan Yesus bilang apa? Koknya aku mudah, bebanku ringan. Datang kepadaku. Yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan apa? Kelegaan kepadamu. Terus kemudian dia nggak berhenti sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ loh. Dia bilang apa? Belajar akan aku berarti dia bikin apa buat kita? Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Artinya apa? Dia tidak menuntut kita. Ya kan? Untuk begini dan gitu. Kamu harus mati. Waduh saudara, orang jadi takut kadang-kadang. Orang jadi takut mau melayani Tuhan loh. Orang bisa lari dari Tuhan. Kenapa? Karena terlalu banyak dengar mungkin kesaksian yang serem-serem. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu nanti dikirim ke ujung mana tahu. Saudara, Tuhan Yesus sudah menengguk cawan yang pahit loh ya. Supaya kita bisa cukup menengguk cawan manis. Ada penderitaan itu. Ya kan, kalau orang bilang pikul salib. Nah, pikul salib itu, waktu kita pikul salibnya dia apa? Tujuannya dia. Kan dia bilang, ya kan, belajar akan aku. Dia bikin apa buat kita? Karena dia sudah berganti tempat dengan kita. Dia sudah mati sebagai manusia lama kita. Ini saya tidak kasih detailnya ya. Saya cuma general aja ya. Saudara perlu belajar terus ya untuk lebih lagi ngerti ya. Saya cuma kasih generalnya aja ya. Dia sudah mati sebagai kita, sebagai manusia lama. Dia sudah menanggung kesedihan kita, kesepian kita, sakit hati kita. Amin. Itu sebabnya roh Tuhan ada padaku, ya kan, untuk memberitakan kabar baik. Bukan kabar yang menakutkan. Kabar baik kepada orang miskin, pada orang yang sengsara, kepada orang yang remuk hatinya, untuk membebaskan orang yang tertawan. Amin, saudara.
makanya kalau kita mengerti betul, kan Yesus bilang, tolong jangan dibanting ya. Kalau Yesus bilang, pakai kuknya aku, ya kan? Kita pikul salib dia, salibnya akan ngangkat kita. Wow. Sehingga ya kan dia bilang kuknya aku mudah, bebanku ringan. Jadi harusnya kita anak Tuhan, kan dia bilang jiwamu akan ada kelegaan. Dia kan bilang shalomku aku udah serahkan, wariskan kepadamu. Keutuhanku, kemakmuranku. Harusnya kita kalau makin lama kenal dia dan pikul salibnya, amin. Harusnya kita lebih lega, lebih tenang, lebih gampang ngampunin, lebih gak suka bersaing. Amin. Haleluya. Selalu sikapnya jadi seperti dia. Kemana-mana jadi berkat. Nggak sengaja begitu. Nggak sengaja gitu. Tapi jadi berkat karena dia penuh di dalam kita. Nah itu ada caranya karena salibnya yang ngangkat kita. Amin. Nah ini salah satunya tadi Yesus kasih itu. Terus hal yang terbaik, benih yang terbaik yang kita bisa kasih ke dia. Ya kan, ada banyak hal kita bisa kasih ya. Waktu kita ya, hidup kita, keuangan kita, apa semuanya deh kita bisa. Tapi yang terbesar ialah kalau kita berikan diri kita sepenuhnya sama dia. Sebagai benih. Waktu kita bilang, oke Bapak, engkau mau saya ngapain? Engkau mau saya tinggal di mana? Engkau saya melakukan apa? Terus dia menjadi yang prioritas dalam hidup kita. Pengenalan akan dia menjadi satu prioritas yang kita pentingkan, yang kita inginkan. Ya kan? Dan kita balik-balik aja ke dia. Ya kan? Itu malahan makin lama. Bukannya makin berat saudara. Kok jadi makin ringan? Padahal di luar tekanan bisa tambah saudara. Masalah itu kadang-kadang udah sepertinya buntu, sepertinya impossible. Tapi disitulah bagi Allah gak ada yang mustahil. Makanya kehendak Tuhan itu bukan hanya susah. Secara manusia jasmani itu impossible. Tidak mungkin. Hanya bisa oleh iman. Kita adalah orang benar, kita hidup oleh iman. Bukan cuma niat baik. Bukan kerajinan aja tanpa pengetahuan. Bukan hanya asal berkorban. Nanti kalau udah ngomel di belakang. Itu bukan salib itu. Sebentar saya minum dulu ya. Bilang silakan minum Monica. Ya, banyak anak Tuhan tidak, tolong saya minta tisu boleh. Banyak anak Tuhan tidak mengerti, ya kan? Sehingga di satu saat ngomong, aduh ya deh begini Tuhan, begini-begini. Waktu lagi doa juga gitu. Iya Tuhan, nggak apa-apa. Tapi di kesempatan lain mengeluh. Mengeluh, ngomel. Amin. Nah, kita bisa meningkat. Ya, kita bisa bertumbuh ya sehingga haleluya. Haleluya. Sehingga semakin hari kita semakin damai dan itu adalah apa yang saya rasakan. Ya kan? Dulu susah saudara. Waduh, saya dulu dari keluarga broken home. Iya kan? Saya sudah pernah coba bunuh diri 2 kali. Puji Tuhan gak jadi saudara. Ada orang yang doakan saya. Karena kalau nggak ada yang doakan, tiap hari di Jepang orang tiap hari mati bunuh diri, saudara. Kenapa saya nggak mati? Udah tinggal selangkah lagi. Udah minum obat 85 biji. Udah tidur 3 hari. Tanggal 22 Desember, ya malam Natal hidup lagi. Mau ikut Natalan. Bangun lagi. Waktu mau umur 16, mau lagi bunuh diri, saudara. Kenapa? Karena ya itu ya, tidak mengenal dia. Iblis mau ambil siapa aja yang dia bisa ambil kalau bisa. Tapi ada orang-orang yang berdoa. Makanya saudara jangan anggap remeh doamu. Amin. Karena yang hebat bukan kita. Yang hebat dia yang jawab doa. Makanya kalau bermegah di dalam Tuhan, bukan di dalam diri kita. Kalau kita terus bermegah dalam dia, kita selalu ada semangat. Itu sebabnya setelah saya lahir baru, waduh, saya bisa dengar Tuhan loh. Karena satu hal yang nolong saya percaya dia mengasihi saya. Saya selalu ingat pada saat saya udah mau minum obat. Ini kita dalam konteks kita memberi sesuatu dia lipat gandakan ya. Tetap dalam konteks itu saya nggak lupa ya. Ya kan? Bagaimana saya udah tinggal taruh itu obat, saya tinggal minum. Tapi Tuhan berbicara dari atas saudara. Makanya itu terjadi, saya nggak jadi minum.
Saudara bayangin kalau saya minum, itu obat banyak sekali itu. Obat sakit jantung, obat darah tinggi segini saudara saya taruh di bak bantal. Saya mau minum itu semua. Tapi kasihnya lewat orang-orang anak-anak Tuhan yang rela dipakai hidupnya. Ya kan? Untuk berdoa. Amin saudara. Makanya dari situ saya nggak pernah lupa, saya selalu ingat bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Itu nolong saya. Saudara, kalau saudara terus percaya Tuhan mengasihi saudara, saudara akan bisa punya hubungan yang terus intim sama Dia. Jadikan Dia pribadi yang paling dekat sama saudara. Amin. Karena Dia nggak pernah akan menyakiti saudara. Dia nggak pernah mengkhianatin, nggak pernah meninggalkan saudara. Dan yang satu-satunya pribadi yang mati untuk saudara yang nggak layak itu cuma Dia. Amin, saudara. Oke. Nah, udah saya sudah lahir baru atau apa. Tapi di dalam ini saya mau ngomong ya, bagaimana dengan kita memberi diri kita sepenuhnya sama Dia. Itu buka pintu untuk Dia menghidupkan kita dan melipat gandakan kita. Amin. Haleluya. Bagaimana waktu itu susah tidur, sering negatif. Saya merasa orang-orang gak suka saya. Itu mau udah capek terus pikiran. Tapi terus berhubungan sama Dia. Itu yang mungkin Daud bilang ya, waktu itu saya belum mengerti kasih karunia. Ya kan, belum mengerti Yesus bikin apa ya. Sehingga waduh, saya tulis di buku harian saya. Hidup ini kok berat ya. Masa depanku suram banget. Karena hanya untuk, tapi memang waktu itu saya lahir baru di Jepang, saudara. Nggak ada saudara, nggak terlalu banyak gimana. Terus kemudian saya cuma ketemu satu orang Indonesia yang ngajak saya ke gereja. Dari situ saya lahir baru, ya kan? Ini itu terjadi dan sebagainya. Saya kemudian satu hal yang Tuhan bekerja dalam saya tuh orangnya suka baca. Jadi saya punya kebiasaan baca firman. Nah karena susah tidur, saya baca firman. Karena di Jepang gak banyak majalah. Waktu itu belum musim HP. Ya kan? Jadi saya baca firman. Tapi disitulah saya melihat, loh Yesus ini kan hebat sekali loh ya. Dia banyak keajaiban. Dia menyembuhkan orang. Amin. Saya lihat ke gereja, mana kuasanya? Kalau di gereja kan serba gak pasti. Ya kan? Yang ini kehendak Tuhan, yang itu kehendak Tuhan. Saya jadi bingung, saya bilang Tuhan itu baik atau jahat sih? Ya kan? Tapi puji Tuhan, kebiasaan baca firman sendiri. Itu menolong saya, saudara. Dan Tuhan sudah ingatkan saya, dia bilang gini, apa-apa ke saya dulu, dia bilang. Apa-apa kalau mau nanya, dia bilang, ke saya dulu. Jangan ke pendeta dulu, jangan ke si A, si B, sahabat, teman, enggak, dia bilang, ke saya dulu. Supaya apa? Dia yang akan persiapkan. Dia yang akan tuntun saya. Nanya ke siapa? Amin, saudara. Haleluya. Karena dia sumbernya. Ya sekarang banyak masalah ya. Kalau ada ini, wah mengenai kasih karunia. Wah hyper grace. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Ya harusnya gak begitu. Kenapa? Karena saya bilang, hey kenapa gak tanya Yesus sih? Jangan cuma denger orang dong. Amin. Haleluya. Kita sudah mati. Amin, saudara. Hidup kita di Kolose katakan kamu tuh sudah mati, manusia lama kita sudah mati, sudah disalibkan. Amin. Kita tidak lagi hidup yang sama, kita bukan hidup seperti manusia biasa. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Amin, saudara. Sebetulnya waktu kita menyerahkan hidup kita sama Yesus, kita sudah kasih sama Dia. Cuman jiwa kita yang harus disadarkan. Pikiran, emosi, kehendak kita yang harus terus-menerus dipulihkan, diubahkan. Sehingga menjadi semakin makmur. Karena iblis berusaha menipu kita. Waduh, kalau ikut Tuhan nih, waduh nanti kamu akan rugi, akan susah, akan ini dan itu. Seolah-olah, ya kan kalau apapun yang kita kasih ke dia, malahan kita berkurang. Ya kan? Harus memberi terus, tak harap kembali gitu kan. Ada yang mengajarkan gitu. Kalau kasih ke Tuhan, gak usah ngarepin apa-apa dari dia. Waduh, saya bilang kenapa bilang begitu? Kalau kasih ke orang begitu. Kalau kasih ke dia, kalau ke Tuhan, harus dengan iman kita percaya. Supaya berlipat kali ganda, ya kan? Tema hari ini, apapun yang kita kasih, dia lipat gandakan. Kenapa? Supaya dia semakin dimuliakan. Pemberi terbesar di dunia ini adalah Allah Bapa sendiri.
Karena dia kalau memberi nggak tanggung-tanggung. Jadi kita yang nggak layak, kita yang harus dihukum, malahan dia kasih anaknya. Amin. Kenapa dia nggak kasih pelayannya aja, malaikat yang udah apkir deh. Itu juga udah bagus kita kalau diselamatkan, ya kan? Oh bersyukur, udah nggak tahu diri, udah salah, udah mengkhianatin. Mana malaikatku yang paling bandel, yang paling apkir aja. Tapi enggak loh. Dia kasih buah hati dia. Yesus, buah hati surga disalibkan. Amin. Buat siapa saudara? Buat kita. Itu menunjukkan penghargaan Allah terhadap kita. Orang menghargai kita dari apa? Dari uang, dari rupa, dari pendidikan, ya kan? Dari mungkin keturunan ningrat atau apa. Tapi Allah tidak, saudara. Semua manusia, dia menganggapnya, ya kan, seharga putranya, saudara. Makanya kita harus berhati-hati memperlakukan orang. Kita nggak boleh memperlakukan orang yang di mata kita kecil, seenaknya. Karena Yesus mati buat orang itu. Yesus menghargai siapapun. Kita perlu menghargai siapapun. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Jadi balik lagi, ya kan? Jadi waktu itu, nah ini soal bagaimana segala sesuatu yang kita kasih, dia lipat gandakan. Itu yang saya alami. Waktu itu, waduh, saya banyak kebutuhan. Saya banyak masalah di dalam, di luar juga. Hidup di Jepang, saya harus percaya Tuhan buat visa untuk kerja. Udah gitu saya waktu itu nggak tahu mengenai kesembuhan juga, ya kan? Tapi Tuhan suruh saya menabur. Saya disuruh berdoa. Amin. Saya disuruh di satu gereja yang kecil, bukan gereja malah. Maksudnya belum secara ini belum resmi, cuma perkumpulan ini aja. Ada satu student yang punya karunia sebagai rasul, dia mulai gereja, terus setelah dia selesai dia pulang digantikan adiknya yang punya karunia sebagai gembala. Tuhan taruh saya di situ, saudara. Di situ terus saya dikasih tugas berdoa, ya kan? Saya harus hormat sama ini anak-anak muda yang 10 tahun lebih muda dari saya, 6 tahun lebih muda dari saya. Saya lebih tua dari mereka loh. Tapi karena saya tahu mereka punya karunia, mereka cinta firman, jadi saya ngikut mereka terus. Ya kan, saya suka bergaul sama mereka. Karena mereka tuh kalau kita ngumpul tuh ngomongnya firman aja gitu loh, saudara. Saya jadi hobi. Ya perhatikan waktu itu saya punya banyak masalah di dalam, di luar juga. Soal keuangan juga, pas-pasan. Ya kan berat. Tapi kok Tuhan suruh saya ke satu gereja yang kecil yang punya banyak kebutuhan karena baru. Udah gitu, ya kan disuruh menabur lagi. Tadinya saya nggak bisa doa. Kalau saya mau fokus, nah ini ya, di mana apapun yang kita mau kita lakukan, kita jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan hamba Tuhan si A atau si anu, kita tidak usah membandingkan. Kita punya sesuatu yang kita bisa percayakan kepada Dia kalau kita mau. Jadi waktu itu saya benar-benar miskin banget. Amin. Secara jiwa juga susah, ya kan, punya banyak masalah di dalam, ya, trauma lah, inilah, itulah, ketakutan lah, ya kan, minder lah, dan sebagainya, ya kan. Terus saya punya masalah apa? Susah konsentrasi, saudara, ya kan, karena dulu pernah juga dengan coba kebatinan, pernah, walaupun nggak banyak ya, sehingga pikiran saya sering diganggu. Amin. Jadi kalau saya mau berdoa merem, itu kadang ngelihat yang serem-serem, saudara. Kalau saya tutup mata, saya bisa ngelihat yang serem-serem. Terus makanya saya kalau berdoa ya saudara, saya harus begini. Saya harus konsentrasi banget. Gitu loh. Karena susah sekali konsentrasi. Apakah Tuhan nggak tahu? Saya begitu nggak berdaya, begitu lemah, ya kan? Sepertinya kok nggak memenuhi syarat secara manusia. Tapi Alkitab bilang orang-orang yang lemah itu, yang di dunia tidak pandang, orang-orang itu yang dia mau pakai, yang dia suka pakai. Kalau orang itu terlalu percaya diri, dia merasa dirinya pinter, dia rasa sanggup. Wah, saya udah pengalaman. Lihat ini pencapaian saya, ya kan, titel saya. Kadang Tuhan terbatas, ya kan, karena lebih mengandalkan
yang natural. Tapi saat orang itu lemah, dia benar-benar bergantung, justru di dalam kelemahan kita jadi kuat. Itu yang saya alamin. Amin. Jadi saya tetap aja berdoa. Nah itu memang betul itu. Daud juga ada benarnya ya. Jadi diomongin orang, ya kan, diejek. Waduh, kalau doa model begitu. Ya, berapa tahun saya doa, saudara. Benar memang, ada aniaya loh. Ya kan, apalagi karena dekat sama Tuhan Yesus, saya tuh nggak berani pacaran sembarangan. Padahal saya kesepian sekali. Ya, semuanya udah punya pacar. Saya bukannya nggak ada yang mau, saya nggak berani. Karena saya dekat sama Yesus, saya tahu itu bukan gitu. Saya nggak bisa pura-pura nggak tahu, terlalu tahu itu bukan. Jadi nggak berani, saudara. Ya dagingnya mau, siapa ya, ya kan? Tapi saya takut. Nah, satu hal yang saya suka doa betapa waktu itu saya nggak ngerti banyak. Saya cuma sering minta gini, Tuhan beri aku takut akan Engkau. Beri aku takut akan Engkau. Saya sering minta gitu, saudara. Takut itu bukan takut dihukum ya. Maksudnya menghormatin dia. Ya kan? Tapi saya bersyukur. Karena dari situ itu sangat memberkatin saya. Amin, saudara. Karena apa nih? Tuhan itu gantikan semua loh, saudara. Saya nggak berani pacaran. Aduh, saya nggak deh. Terus udah gitu, kalau saya kawin, nanti saya nggak tahu mengampunin. Gimana Tuhan kalau sampai cerai? Amin. Jadi saya izinkan Tuhan aja deh yang pimpin. Ini saya lagi ngomong soal apapun yang kita percayakan pada Dia. Waktu itu saya secara tidak sengaja, saya sebetulnya memberi diri saya sepenuhnya sama Dia. Saya tidak bikin rencana sendiri, saya tidak punya ambisi pribadi. Bukan hanya itu, saya tidak punya semangat hidup. Tapi karena saya bergaul sama Dia, amin, Dia mengisi saya. Amin. Saya tidak punya semangat hidup, tapi karena saya ke Dia, Dia yang ngisi saya. Dia yang mengarahkan saya. Makanya begini, saudara. Kalau saudara orangnya tertutup sama orang, ya kan? Itu nggak masalah sih. Saya dulu tertutup sekali. Kalau mau ke Tuhan. Kalau udah sama orang tertutup, sama Tuhan juga enggak, iyalah celaka, saudara. Itu nggak jadi benih. Tidak jadi benih. Tapi kalau kita nggak nyaman ngomong sama, ya malahan nggak usah. Alkitab bilang di Amsal orang yang cuma curhat, tapi tidak mau dikasih pengertian, itu orangnya bodoh. Dibilangin orang bodoh. Cuma maunya curhat aja, nggak mau dengar nasihat, ya kan? Jadi rupanya saya lihat saya tertutup sekali karena saya sering diganggu. Kenapa sih orang itu begitu? Wah dia gini, gitu. Jadi makanya tertutup dan murung. Ya kan, saudara sekarang lihat saya murung nggak? Lihat saya murung nggak? Enggak, ya kan? Tapi ke Tuhan Yesus. Makanya ya yang terbaik yang kita bisa beri ke Dia adalah diri kita. Hidup kita aja sepenuhnya, ya kan? Ya kan, satu hal, saya nggak pernah bikin rencana sendiri, tidak punya ambisi pribadi, mau ini mau itu nggak ada tuh. Padahal di Jepang saya bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kalau saya mau, saya waktu itu banyak kerjaan. Kalau mau ngejar uang bisa, saudara, banyak kesempatan. Udah gitu dapat visa kerja lagi. Saya nggak gelap loh, saya nggak gelap. Kalau mau ngumpulin duit nih, ya kan, bisa. Tapi nggak ada keinginan itu. Amin, saudara. Karena saya bersyukur sekali saya diselamatkan. Waduh, kalau saya nggak selamat, saudara, dengan cacing-cacing di dalam api, saya bilang selama-lamanya nggak bisa keluar dari situ. Banyak anak Tuhan lupa keselamatan itu seperti biasa, dianggap biasa. Tahu nggak, saudara, kalau kita nggak diselamatkan seperti apa hidup kita? Menderita selama-lamanya, berteriak-teriak, nggak bisa istirahat, cacing-cacing panas. Ya kan? Ya kita harus sadar kita tuh punya keselamatan tuh harta kita yang paling berharga. Kita jangan anggap biasa pengorbanan Yesus. Dia bayar harga yang mahal. Saudara sudah punya dan saya. Amin. Kita harus tahu sehingga kita lebih mau memberi diri kita ke Dia. Karena kita sadar kita miliki itu sesuatu yang sangat berharga. Ada kan cerita orang yang dia ketemu satu mutiara yang berharga, dia simpen dulu, terus dia pergi, dia jual semua, dia balik untuk dapat itu mutiara. Saudara sadar nggak, saudara, keselamatan yang saudara miliki itu nilainya berapa? Apa saudara anggap biasa?
Nanti kalau gitu kita jadinya ngejar sesuatu yang lain. Mata kita ke dunia. Kita mau ini itu yang jadi prioritas. Dan itu tidak akan pernah mengenyangkan kita. Malahan itu nggak bisa dilipat gandakan sama Tuhan. Nanti coba ini, coba itu. Capek deh saudara. Amin saudara. Tapi saya lihat, waduh, saya banyak kebutuhan. Kok nggak dipimpin ke pelayanan yang besar, yang hebat. Malahan ke pelayanan yang baru mulai. Ya kan, karena butuh doa. Saya punya banyak kebutuhan, malahan disuruh menabur dulu. Amin. Waktu uang masih sedikit, pas-pasan disuruh menabur. Amin saudara. Menabur 20%. Bukan hanya perpuluhan 10%. Ada orang-orang 10% aja udah jadi kayak masalah. Kenapa? Karena kurang pengertian keselamatan kasih Tuhan yang dimiliki. Tidak mengerti hatinya Tuhan bahwa Yesus yang sudah dia beri itu lebih dari uang. Kalau kita beri ke dia malah dilipat gandakan. Allah kita nggak suka datang untuk memberi. Udah datang untuk ngambil. Ya kan? Karena ada cerita gitu. Baru-baru ini, wah dia kecelakaan. Wah itu teguran Tuhan. Wah nggak pernah Tuhan Yesus bikin celaka siapapun. Amin saudara. Nggak mungkin. Ya kan kenapa Tuhan suruh kita menabur? Supaya kita menerima lebih. Amin. Banyak anak Tuhan karena tidak lihat firman-Nya, tidak bergaul sama dia, tidak tanya Yesus. Makanya segala sesuatu jadi beban. Boro-boro berikan hidupnya dia. Takut. Aduh kalau aku kasih ke Tuhan. Makin lama makin jadi pas-pasan, jadi susah, jadi menderita. Ini nggak boleh, itu nggak boleh punya ini, nggak boleh. Semuanya serba nggak boleh. Ntar jadinya apa? Di sini tidak senang, di sana tidak senang. Jadi akhirnya apa? Ke sistem dunia. Iya, karena lihat, orang dunia dia happy loh. Ya memang sih, karena mereka lagi ditipu. Kalau mereka tidak ditipu, mereka tidak bisa senyum. Nggak akan pernah bisa senyum kalau mereka tahu masa depan mereka. Saudara tahu nggak? Makanya saya nggak pernah ngirik orang dunia, saya kasihan. Orang itu makin kaya, makin hebat, saya bukannya makin ngiri, makin kasihan saya. Karena dia ditipu hebat sekali, susah nanti kadang-kadang. Kalau dia tahu masa depan, kalau orang-orang itu dibukakan, ilah dunia itu tutupin mereka. Ini saya lagi ngomong mengenai kita memberi diri ya. Mereka lagi ditipu. Kalau mereka mata terbuka itu masa depan kamu. Kamu masuk ke dalam api, gak bisa keluar lagi dengan cacing-cacing. Kamu terus-menerus gak habis-habisnya. Semua kebutuhan ada di situ. Istirahatnya aja gak bisa, saudara. Tapi kita yang udah diselamatkan. Wow. Masa depan kita tuh pasti. Karena Yesus sudah bangkit bagi pembenaran kita. Itu banyak ayatnya. Jadi siapapun yang berani memberitakan keselamatan itu tidak pasti. Saya berdoa supaya Tuhan berikan roh ingatan wahyu dan baca ayat-ayat itu. Datang sama Yesus minta bukakan dia. Ya kan? Bagaimana di Kolose 2 dikatakan bahwa segala pelanggaran kita ayat 13-14 sudah diampunin, sudah dipakukan di kayu salib. Amin saudara. Dikatakan di Roma pasal 3 ayat 20-26, Roma pasal 4, Roma pasal 5, Roma pasal banyak sekali ayatnya. Bahkan di Filipi dikatakan supaya aku ditemukan di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Wah, aku dibenarkan karena begini dan gitu. Tidak saudara, kita dibenarkan karena darah Yesus, titik. Dan pelayanan kita, apapun yang kita sudah tabur untuk Yesus, itu adalah buah iman kita. Itu nanti ada upahnya. Itu bukan kelayakan kita untuk kita diterima di sorga. Kelayakan kita hanya oleh karena darah Yesus loh. Amin saudara. Yesus adalah Alfa dan Omega. Sekarang kita sudah jadi carangnya. Berarti apa? Kita hanya terus bergantung sama dia, bergantung sama dia, bergantung sama dia. Karena carang hanya bisa bergantung untuk bisa berbuah. Jadi balik-balik aja ke Yesus. Kalau sudah punya masalah dicobain ini, dicobain itu, ya balik ke Yesus. Yesus tolong saya. Amin. Bantu saya nggak mau. Tapi saya nanti takut gini, saya tolong Tuhan Yesus. Asal saudara mau. Kalau enggak saudara, ya kan? Firman Tuhan bilang, apa yang kita tabur kita akan tuai. Amin. Itu ada arti positif dan ada arti negatif.
Ya kan? Apapun yang kita tabur kayak gitu. Karena Tuhan, nah tanpa saya sadarin karena bergaul erat sama dia. Sehingga tanpa saya sadarin saya menabur diri saya, menabur hidup saya. Ikut apa yang dia mau. Waktu saya mau pindah, saya udah hampir 5 tahun di Jepang, saya mau pindah ke Amerika. Tuhan tutup pintu itu. Enggak, balik, enggak boleh. Saya enggak boleh ke Amerika. Saya tadinya mau kerja di Amerika, Tuhan tutup pintu. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, saya mau pergi jalan-jalan, saya balik deh. Ya kan? Tapi kasih saya pergi. Saya janji saya balik, saya selesaikan. 9,5 tahun gereja itu sudah mapan, tadinya belum ada gembala full, sudah ada gembala full, tadinya cuma 50-70 jadi 300-an lebih, terus menerus ada orang yang diselamatkan, ya kan, sudah selesai, ya kan. Kemudian singkat kata, ada waktu menabur, ada waktu menuai. Ya kan, saya pikir udah selesai Tuhan, udah aku pulang aja ke Indonesia, ya kan, sekarang aku mulai pikirin lah diriku, aku udah umur 30 nih, udah waktunya menikah. Tapi Tuhan bilang enggak, ini waktunya apa? Promosi, saudara. Saudara, ada waktu menabur, ada waktu menuai ya. Hati-hati dengan perkataanmu, makanya hiduplah oleh firman. Bukan hanya perkataan pendeta. Amin, saudara, kalau saya kasih ayat, saudara ke situ. Baca sendiri, tanya Yesus. 2 Korintus 5 ayat 15. Ya kan, Yesus sudah mati untuk semua orang. Agar kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tapi untuk Dia yang sudah mati dan bangkit buat kita. Dia sudah mati untuk kepentingan kita. Dia sudah menanggung ganjaran dosa, kekutukan untuk kepentingan kita. Supaya kita nggak usah tanggung lagi. Amin. Firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai selesai. Kalau anak Tuhan tidak mengerti tubuh Yesus mewakili apa. Bahwa kita dia di dalam tubuh Yesus, dosa kita sudah dihakimin. Ya, kutukan itu sudah dia tanggung. Ya kan, segala kutukan dia sudah tanggung. Kalau kita tidak mengerti, kalau anak Tuhan tidak mengerti, akan banyak yang lemah, sakit, tidak sedikit yang tidur. Amin. Amin. Tapi kalau kita mengerti, amin, kita akan jadi kuat. Kita akan ada kekuatan sampai selesai. Kita bisa selesaikan perlombaan iman kita tanpa cacat celah. Hidup bagi Dia. Ya kan, kadang-kadang orang, iya saya udah pelayanannya. Belum tentu loh, belum tentu kita praktekkan. Ada orang hidup bukan untuk Yesus. Ada orang hidup buat denominasinya. Jadi denominasi diikutin aja, ditaruh setara sama Yesus. Padahal segala sesuatu Yesus harus di atas dong. Tidak boleh ada yang setara sama Yesus. Semua harus di bawah Yesus kan. Amin. Saya lagi ngomong soal kita memberi diri kita sama dia loh. Amin, saudara. Kalau saudara tidak tahu betapa besarnya pengorbanan, ya kan, yang dia sudah lakukan untuk saudara. Bagaimana dosa saudara sudah diampuni. Allah tidak akan pernah menaruh lagi kutukan atas saudara. Saudara tidak bisa memberi dirimu sama dia. Saudara akan takut. Ya kan? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Banyak anak Tuhan, jangankan hidup buat Tuhan. Ya kadang-kadang mau ke gereja aja suka nggak stabil. Kenapa? Karena ada ketakutan. Dan dengar pesan-pesan yang nggak sesuai. Ya awas ya, kamu nggak ini ya, nanti Tuhan hukum kamu. Ya kan? Nanti Tuhan hajar kamu. Ya siapa yang mau dekat sama yang begitu? Saudara punya teman nggak yang suka ngeritik saudara terus? Saudara mau deket sama orang itu? Terus jelekin saudara? Mau? Saudara nggak mau kan? Awas ya. Nanti kenapa kamu gini? Awas ya. Saudara nggak mau. Iya kan? Tapi kalau saudara tahu bagaimana dia sudah berkorban untuk saudara. Dia berganti tempat, dia yang diludahin. Supaya saudara tidak usah menanggung malu. Sehingga saudara bisa beli hidupmu dengan sepenuh hati. Saudara sadar, waduh Tuhan, firman mengatakan kalau aku percaya kepadamu sebagai kebenaranku, sebagai anugerah kebenaranku, sebagai penebusanku, kekudusanku, hikmatku, aku tidak akan dipermalukan, terutama kebenaranku. Itu Roma 9 ayat 33. Ya maaf, itu terutama kalau kita percaya sama Yesus. Percaya apa? Bukan hanya percaya supaya kesembuhan, dilindungi. Enggak, percaya Dia sebagai kebenaran kita. Karena Roma 10 ya kan ayat 4 tuh bicara mengenai bagaimana orang Israel. Mereka rajin tapi tanpa pengetahuan. Ya kan, kepingin dibenarkan berdasarkan perbuatannya sendiri. Padahal Yesus Christ is the end. Kalau the end itu udah the end. Christ is the end for righteousness. Kristus adalah
sudah di end-nya, udah tamat untuk kebenaran, supaya kebenaran bisa diterima untuk orang yang percaya. Titik. Amin saudara. Haleluya. Kalau saudara sudah tahu bagaimana dia sudah ditendangin, sudah diludahin, diperlakukan, di bajunya nggak ada baju loh saudara. Dia diperlakukan di depan orang supaya saudara kesedihanmu, saudara pernah diperlakukan dengan tidak baik, dilecehkan, itu saudara bisa serahkan itu masa lalu itu, kesedihan atau apapun kepada dia dan terima keutuhan dia. Sehingga saudara berani hidup lebih lagi buat dia. Bukan hidup untuk diri kita sendiri. Karena kalau orang tidak tahu Yesus sudah tanggung, kita berusaha untuk mencari. Kita berusaha mencari, hati kita lapar. Aduh, dari luka di batin itu, kita pengen dikasihin orang, kita pengen dimengerti orang, kita pengen diperhatiin. Terus cari ada orang kemudian yang berusaha pacaran ini, pacaran itu, kawin ini, cari lagi. Ntar ada yang ke mungkin minuman keras, ada yang main game lulu kerjaannya, ada yang nonton, ya kan? Nggak pernah ada kepuasan. Tidak ada kepuasan, nggak bisa bebas karena Yesus datang sama dia. Beri itu apa yang mengganggu kita, rasa lapar kita, supaya dia yang memenuhin. Dari situ kita lebih lagi dengan mulut kita mengakui. Ini caranya saudara, supaya tidak berat. Gimana caranya supaya nggak berat? Ngakuin firman-Nya saudara. Saudara ngakuin contohnya 2 Korintus 5 ayat 5. Saudara ngakuin, ya kan, misalnya saya kasih contoh ya kan, haleluya. Saya kasih contoh nih, misalnya begini. Ini supaya nolong saudara tidak berat. Ya, perhatikan. Saudara ngakuin firman-Nya akan ngangkat saudara. Saudara bisa hidup bagi dia. Saudara bisa menabur banyak hal, terutama dirimu, hidupmu. Nanti yang lain-lain lebih gampang saudara. Apakah keuanganmu semakin dipulihkan, kemampuanmu dilipat gandakan, damaimu, ya kan, semuanya, jiwamu semakin dihidupkan, dijadikan utuh, kebiasaan. Takut kayak saya dulu, putus asa, gak punya semangat hidup, ya kan, sering putus asa, ya kan, negatif, banyak yang negatifnya, banyak gak damainya, waktu itu saya sering galau, susah tidur, entar penolakan apa segala macam. Tapi dia, haleluya, yang sudah berganti tempat dengan saya, dia telah mengobati banyak luka dalam diri saya. Sehingga itu sekarang, waktu itu puji Tuhan, orang ada maki-maki, itu kenapa? Karena Injil. Orang itu gak suka, ya kan? Orang itu terikat dengan tradisi agamawi, suka marah-marah, ya kan? Ntar marah, berselisih sama si A, ntar sama si B, sama si C. Tapi waktu dia maki-maki, puji Tuhan saudara, saya ada damai. Amin saudara, saya bisa ngampunin, bisa doakan dia. Amin saudara. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah mengobatin. Ya kan, jiwa saya sudah dimerdekakan. Sehingga saya lebih merdeka dari orang. Gak dikontrol orang, dimanipulasi orang, dilecehkan, dimanfaatkan. Amin saudara. Haleluya. Jadi saya berikan contoh supaya saudara tahu bagaimana mengakuin, sehingga saudara bisa lebih lagi ya. Hari ini kok konteksnya misalnya menabur keuangan juga, mungkin menabur kemampuan, tapi yang terutama terbaik menabur dirimu ya. Nah, ini contohnya misalnya 2 Korintus 5 ayat 15 kan dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi akuin ini secara pribadi, ya kan? Dan Kristus telah mati untuk saya. Amin. Supaya saya yang hidup, tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri. Haleluya. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Ya kan? Pertama baca dulu ayatnya apa adanya, setelah itu jadikan pribadi, ulangin berkali-kali. Dan Kristus telah mati untuk saya. Wow, saudara perhatikan ya. Kalau saudara praktekkan ini, ada damai loh saudara. Kalau ada damai saudara, kasih karunia penyediaan Dia itu mengalir. Saudara akan jadi orang yang tahu menabur dan menuai. Karena menabur itu kasih karunia. Kenapa banyak anak Tuhan susah menabur uang? Karena fokusnya di uang. Menabur yang lain-lain juga susah. Karena menabur itu kasih karunia. Ya, saudara ngakuin.
Karena Kristus telah mati untuk saya, supaya saya yang hidup. Tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri. Saya mulai ada damai. Saya ngomong ini ada damai, ngakuin ini ada damai. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibagikan untuk saya. Wow, itu mulai itu damainya. Itu nolong kita untuk gampang menerima dari dia, gampang beriman untuk dia. Nanti kalau terus-terusan, makin lebih lagi imannya, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena Abraham, kita nih keturunan Abraham. Abraham sudah diberkati dalam segala hal oleh anugerah Tuhan, saudara. Ya Tuhan, wow luar biasa saya diberkati, saudara. Itu benar, saya kayak rasa mau nangis ya. Waduh, Tuhan berkati saya udah pernah ke Eropa, saya sudah ke Australia, sudah ke Amerika, dia pernah tinggal di Amerika, sekolah Alkitab. Saya sudah tinggal di Jepang 11,5 tahun, saya ada visa kerja, saya nggak gelap, saudara. Gaji saya bagus, tinggal di tempat yang bagus, saya dikasih pasangan hidup, saya nggak kejar-kejar, saya nggak dalam, tenang-tenang aja. Amin, saudara. Haleluya. Dan Tuhan gantikan ya. Saya bilang wow. Saya bilang waktu dulu saya pernah pikir, aduh mungkin mendingan saya nggak usah menikah aja nih kayaknya. Kayaknya jarang orang menikah bahagia. Saya jarang loh lihat orang menikah bahagia, saudara. Kebanyakan udah tua itu ngomel-ngomel, nggak mengasihin, saya nggak suka gitu. Jarang saya lihat. Makanya saya bilang, udah aja nggak usah menikah, apalagi nggak usah punya anak. Tapi dia, kalau kita beri diri kita mau hidup buat dia yang mati untuk kita dan sudah bangkit untuk kita. Kita dipulihkan. Saya belum punya pacar, saudara, di Amerika. lagi hidup buat dia waktu saya bilang Tuhan, saya sudah 9,5 tahun ya di Amerika ya. Ini saya bicara mengenai kita hidup buat dia loh ya. Kita menabur buat dia. Tuhan mau apa? Saya mau ke Jakarta. Tuhan mau apa? Waktu saya bilang Tuhan mau apa? Saya ngomong sepenuh hati. Bukan cuma di mulut. Terus udah bikin rencana sendiri gitu. Benar-benar saya ngomong dari hati. Tuhan mau apa? Amin, saudara. Dia cuma bilang Rema. Rema itu sekolah Alkitab di Amerika. Saya nggak ada uangnya. Nah ini kan. Apapun yang dia suruh, dia yang siapkan semua. Kemampuan itu berasal dari dia. Jadi kalau saudara merasa berat, ada kepercayaanmu yang salah. Datang lihat lagi Yesus bikin apa. Amin, saudara. Jadi waktu itu saya bilang oke, uangnya datang, visanya dapat gini segala macam, tiketnya semua sedia. Dan waktu saya di Amerika, saya lagi kasih contoh bagaimana semuanya dia sudah siapkan. Kalau kita hidup buat dia, semuanya sudah ada supaya saudara jadi keutuhan itu dinyatakan. Kerinduan hatimu sudah ada. Karena waktu itu saya belum ada pacar. Saya lagi di halaman sekolah Alkitab. Karena di situ mungkin banyak orang berdoa ya. Jadi saya cuma lagi tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Terus Tuhan bilang, kamu punya anak sekian, kasih nama ini. Wah, saya bilang, hebat sekali. Pacar aja belum. Karena semuanya udah ada sebetulnya. Makanya saya nasihatkan saudara, ya kan, miliki hubungan pribadi dengan Yesus secara pribadi. Jangan hanya ikut-ikutan. Jangan hidup dari perkataan pendeta. Tuhan mau dia jadi gembala kita. Amin. Menghormati pendeta, berdoa untuk pendeta termasuk saya. Jangan ngeritik, jangan ngomongin karena pendeta dikasih untuk menjadi berkat. Doakan. Tapi jangan taruh siapapun setara sama Yesus, termasuk diri kita, pikiran kita, keluarga kita, jangan. Anak, enggak, dia yang nomor satu. Amin, firmannya nomor satu. Firmannya harus taruh di atas supaya terangin semuanya. Bukan taruh di bawah tempat tidur. Nanti remang-remang. Ya kan, pikiran kita harus kita mau tundukkan. Karena kasih karunia hanya mengalir kepada yang rendah hati. Air, kehidupan air hanya mengalir kepada yang rendah hati. Kalau kita mau merendahkan diri kita mau berubah, bertumbuh, kita akan lebih lagi dibukakan. Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah mati sebagai kita. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara dan saya. Saudara adalah orang benar. Kerinduan hati orang benar digenapin, saudara. Kerinduanmu adalah menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu terutama. Terus semuanya yang lain dia udah siapkan. Saya nggak tahu apa. Apakah itu keberhasilan, apakah pelayanan, kalau sudah dipanggil bisnis, terobosan. Tapi itu semua jangan jadi tujuan. Dengar ya, jangan jadi tujuan.
Jangan jadi berkat itu jadi tujuan, jangan jadi terobosan kerinduan itu hanya kita nikmatin aja. Yang kita jadi tujuan ialah apa? Untuk kita lebih kenal Dia aja. Karena kalau kita jadi tujuan, orang yang susah rajin sekali doa ikut Tuhan, nanti kalau berkatnya udah ada, waduh, dia menghilang deh tuh. Jangan jadi tujuan. Saudara jangan ikut dia karena saudara pengen punya pasangan hidup. Wah, supaya aku dapat pasangan hidup. Nanti kalau udah ada. Jangan. Dia mengasihi saudara. Amin, saudara. Jadi saudara pegang ayat ini. Menabur dirimu itu yang terbaik. Nanti saudara akan tahu bagaimana selanjutnya kalau ada kesempatan. Saya mungkin akan ngomong menabur secara keuangan. Dan menuai. Amin, saudara. Haleluya. Anak Tuhan banyak menabur tidak tahu menuai. Ya kan? Sehingga ya kan udah menabur begitu aja, sama aja. Benihnya sama aja. Karena nggak ngelihat firman. Kayak gitu harusnya ngakuin ayat itu. Jangan cuma dengar terus lupa, nggak ngefek nanti. Saudara catat, saudara ngakuin. Kalau saudara ngakuin, perhatikan, damai itu akan muncul. Saudara. Banyak hal dipulihkan dalam hidupmu. Sampai orang nggak bisa kenalin saudara. Makanya orang ngelihat saya udah wow, beda banget. Beri dirimu untuk dia ya. Saya berdoa buat saudara. Di dalam namanya saya berdoa Bapak untuk setiap yang mendengarkan ini Bapak. Supaya mata kami dibukakan bahwa Kristus sudah mati untuk kami. Dia sudah berikan dirinya sepenuhnya. Dia telah datang untuk kami. Dia mati sebagai manusia lama kami. Sehingga kami yang hidup, haleluya, tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri. Karena dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kami. Dia sudah menyediakan semuanya untuk kami. Sehingga keutuhan roh jiwa tubuh kami semua sudah ada. Kami hanya perlu lebih lagi kenal dia. Dia bikin apa buat kami. Haleluya. Itu ada di firman. Biarlah itu diberikan lebih lagi pewahyuan Bapak mengenai ayat-ayat penebusan. Haleluya, ayat-ayat di mana dia sudah, karena dia kita sudah diampuni, biar itu ditambahkan dalam hidup kami semua sehingga kami lebih lagi tidak takut mempercayakan hidup kami, keberadaan kami kepada Engkau lebih lagi. Haleluya, supaya kami dibukakan, kami tidak hidup oleh uang, supaya kami sadar bahwa Engkaulah sumber hidup kami. Haleluya, uang hanyalah saluran. Buka mata hati kami bahwa kami berjalan di atas emas Bapak. Haleluya, kami bisa menguasai kekayaan. Kami gak perlu hidup dikuasain oleh uang. Kami gak hidup mengejar sesuatu yang sebetulnya kami sudah punya. Buka mata hati kami lebih lagi Bapak. Terima kasih, kami bersyukur semuanya sudah Engkau siapkan karena Yesus. Kami lebih lagi mengalami keutuhannya dan kami lebih lagi mau Engkau bekerja di dalam kami. Kami lebih lagi memberi diri kami dan semuanya yang ada pada kami Engkau tuntun kami. Dan kami akan terus menuai, menabur lagi, menuai lagi dan semuanya menjadi luar biasa dalam hidup kami. Karena Yesus Kristus dan bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Tuhan memberkatin. God bless.